Oke, kita berjumpa lagi di tidak terasa di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 mata kuliah tourism. Jadi hari ini pertemuan terakhir gitu ya. Ya, tahunnya memang baru dimulai tapi pertemuan kita pertemuan yang terakhir. Taruh nyapa-nyapa dulu. Kita nyapa-nyapa siapa? Kayaknya orangnya itu-itu aja. Nyapa-nyapa siapa nih? Nah, nyapa Perli Firmansyah aja yang biasa disapa. Halo, halo. Halo. Halo Kak, Nah, itu. Lagi di mana? Lagi di mana? lagi di kos Pak. Lagi di kos. Ya, Tahun baruannya di Bali. tahun baruannya di Bali. Tahun baruannya di Bali. Oke. Iya, Tapi teleponan sama keluarga. iya teleponan. Oke. Di Bali ngapain tahun baruan? Diam di kos aja Pak, Oh, diam di nggak kos aja. kemana-mana. Iya, Nggak ada acaranya gitu. nggak ada. Nggak ada. Oke deh. Sebentar kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya masuk ke materi langsung. Kelihatan kelihatan. Kelihatan Pak. Mentinya udah diperbaiki. Sudah Pak, sudah diperbaiki. Oke, sip deh. Udah word cloud dan three words ya. Sudah Pak. Oke, ntar ya kita coba mentinya. Ya, jadi hari ini adalah materi terakhir dari mata kuliah TDC, membahas tentang metode waterfall gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada beberapa yang sudah pernah dengar waterfall di mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, waterfall itu juga bisa diterapkan di bidang pariwisata khususnya yang berbasiskan teknologi informasi gitu ya. Tapi latar belakangnya adalah kira-kira kayak begini. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas yang namanya e-tourism. Jadi e-tourism itu adalah pariwisata yang memanfaatkan fitur teknologi informasi seperti ada basis data informasi pariwisata, basis data penggunanya, lalu ada pembayaran elektronik, lalu menggunakan Jarkom. Lalu ada juga yang di e-commerce, jadi banyak bentuknya pariwisata yang menggunakan teknologi informasi. Nah, lalu ada menurut ini UNCTAD gitu ya, United Nations Conference on Trade and Development. Itu terdapat tiga tingkatan utama dalam penyusunan e-tourism. Lalu salah satu metode yang digunakan untuk membangun sistem e-tourism adalah bisa pakai metode waterfall. Jadi metode waterfall ini ada di mana-mana gitu ya. Salah satunya ada di e-tourism juga. Nah ini, wah ini kok slide-nya miring-miring ini. Slide-nya miring-miring ini. Ya, jadi ini yang dimaksud tadi oleh UNCTAD itu ya tahun 2004. Jadi ada tiga tingkatan utama dalam penyusunan e-tourism. Yang pertama itu adalah bagian-bagian koleksi data, yang kedua ada manajemen dan follow up, yang ketiga ada bagian aplikasinya. Ya, jadi kita coba bahas satu persatu. Ini slide-nya miring, kepala kalian nak miring-miring kan? Ini kalau Agus sama Ugi kepalanya udah miring-miring. Miring Pak. Iya, kalau pakai laptop kepalanya miring. Kalau pakai HP kan nak miring. Jadi bagian-bagian yang pertama itu ini yang tiga hal utama yang digunakan untuk dalam menyusun tourism gitu ya. Yang pertama itu adalah bagian koleksi data, jadi elemen yang melakukan standarisasi dan konsolidasi. Ya, terdapat elemen-elemen seperti hotel, tempat rekreasi, event-event penting yang biasa diakses oleh konsumen. Lalu yang kedua itu ada namanya manajemen dan follow up. Ini apa namanya? Lebih ke tingkat manajemennya, jadi koordinasinya gitu ya. Jadi bukan bagian-bagian seperti hotel kayak gitu, tapi bagaimana koordinasinya. Lalu yang terakhir adalah diterapkan dalam sebuah sistem ya, yang tujuannya adalah pemasaran. Jadi bagian ketiga adalah bagian aplikasi yang menyampaikan atau yang menyebarkan informasinya kepada wisatawan. Jadi terdapat tiga tingkatan ya. Jadi yang pertama itu yang paling bawah adalah tempat fisiknya, elemen-elemennya.
yaitu hotel, tempat rekreasi, event-event. Lalu di atasnya ada manajemen dan follow up-nya, jadi bertumpuk. Lalu terakhir, bagian paling luar adalah bagian yang diakses oleh wisatawan, yaitu ada bagian aplikasinya. Jadi 3 lapis ini membentuk sebuah kesatuan yang nanti bisa disebut sebagai sistem e-tourism. Itu sudah diputuskan oleh UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, itu tahun 2004. Nah, lalu untuk membangun sistemnya sendiri, ini adalah tingkatan utamanya ya. Jadi ada 3 lapis yang digunakan untuk menyusun sistem e-tourism. Lalu untuk membangun sistemnya itu bisa dibilang juga membangun aplikasinya gitu ya. Itu kita bisa pakai yang namanya metode waterfall. Jadi waterfall ini ada banyak, bisa masuk di mana-mana gitu ya. Jadi apa itu metode waterfall? Jadi metode waterfall adalah metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi dia secara sistematis dari tahap satu ke tahap yang lain. Ya, jadi biasanya digunakan untuk mengembangkan software yang sistematik dan sekuensial. Ya, jadi mulai dari tingkat analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Itu sebenarnya waterfall-nya. Kita bahas satu per satu. Nah ini. Jadi waterfall yang dimaksud itu yang ini. Jadi dia diibaratkan seperti air terjun ya, waterfall, air terjun. Jadi dari atas mengalir ke bawah gitu ya. Jadi tidak bisa lompat. Ya. Jadi poin pentingnya adalah tidak bisa lompat. Jadi harus melompati langkah-langkah ini secara terstruktur dan sistematis. Jadi metode waterfall dapat digunakan untuk membangun sebuah sistem e-tourism. Ada requirement, design, implementation, verification, maintenance. Dari nama-namanya aja sebenarnya sudah bisa dilihat, diterka gitu ya, kira-kira akan membahas apa. Dari nama-namanya saja sudah ketahuan sebenarnya. Nah, requirements atau analisa kebutuhan. Itu yang paling pertama harus dilakukan. Contoh ya, kita pakai satu contoh yang sama dan terus-menerus. Kita ingin membuat sistem e-tourism Pantai Kuta. Ya. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah analisa kebutuhan. Jadi apa yang diperlukan. Jadi dapat dilihat dari internet, misalnya kalau pantai-pantai yang lain sistemnya seperti apa gitu ya, atau pengamatan sistem sebelumnya seandainya Pantai Kuta sudah punya sistem lalu pengen mengembangin apa yang sudah ada. Jadi di situ ya analisis kebutuhan. Jadi pengennya kayak gimana gitu loh ya. Pengennya kayak gimana? Apakah dia berbasis web atau di Android, itu dari segi sistemnya, lalu apa fitur-fitur apa saja yang ingin ditampilkan ya. Pengennya seperti apa? Itu dapat lihat dari review ya. Review dari internet, cek dulu tempat sejenis Pantai Kuta, pantai-pantai yang lain kayak gimana. Itu lewat di analisa kebutuhan. Ya, itu tahap pertamanya. Jadi pengennya seperti apa dulu. Ya, masuk di requirements, tahap paling atas. Lalu kalau sudah tahu, kalau sudah jelas pengennya gimana, pengen role modelnya seperti ini. Seperti apa namanya? Pantai Giri Trawangan gitu misalnya yang di Lombok. Nah, lalu kita merancang desainnya. Ya, desainnya, interface-nya kayak gimana, alur prosesnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Itu yang berikutnya dilakukan karena sudah jelas pengennya kayak gimana. Gitu ya. Jadi langkah kedua ini sangat bergantung dari langkah pertama. Langkah ketiga bergantung dari langkah kedua. Jadi kayak gitu nggak bisa dilompatin. Ya. Jika keinginannya sudah jelas, ya, yang diinginkan sudah jelas, kebutuhannya sudah jelas, berikutnya masuk ke desain. Ya, tinggal didesain pengennya seperti apa itu. Didesain tampilannya seperti apa, alur bisnisnya seperti apa, alur prosesnya seperti apa. Itu masuk di tangga yang kedua atau tangga desain. Sudah bisa berdesain, sudah merancang, berikutnya adalah implementasi. Implementasi kalau di bidang merancang software, di bidang IT itu masuk di ngoding. Ya. Ngoding, membangun sistem secara manual, mengoding. Nah, jadi mulai tahap ngodingnya di sini. Karena kebutuhannya sudah jelas, kebutuhannya sudah dituangkan dalam desain, ya sehingga bisa dikerjakan desain itu, dilakukan implementasinya.
Implementasi yang di sini maksudnya adalah bagian ngodingnya, ya. Codingnya sudah jadi, ya. Kalau codingnya sudah jadi, berikutnya ngapain? Ya, kalau coding sudah jadi kan berikutnya diuji, ya diuji apakah semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan, ada errornya enggak, ada bugnya enggak gitu ya. Bisa jalan di seluruh perangkat atau enggak gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam tahap pengujian atau di sini adalah verification. Ya, implementation adalah ngoding, verification adalah pengujiannya. Terakhir sudah diuji, ya. Berikutnya adalah dioperasikan. Jadi didistribusikan ke penggunanya, disebarkan ke usernya. Gitu ya. Sudah jadi dan terverifikasi, sudah sip gitu ya. Dioperasikan, disebarkan ke usernya. Lalu nanti berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu di sini maintenance ya sebutannya. Maintenance itu berarti apabila ada masalah yang muncul itu ditangani, apabila butuh fitur baru itu ditangani gitu ya. Dilakukan perbaikan sistem secara berkala, itu masuk di maintenance. Jadi kayak gitu kira-kira. Jadi metode waterfall ini luas dan sering digunakan untuk membangun software ya, merancang software. Jadi tidak hanya di e-tourism, tapi dalam pembahasan ini dia bisa dimasukkan ke dalam perancangan software untuk e-tourism. Kayak gitu. Jadi ini adalah metode waterfall. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dibahas juga di mata kuliah yang lain. Jadi salah satu metode untuk merancang perangkat lunak. Jadi dimulai dari kebutuhannya apa. Kebutuhan apa itu bisa disinonimkan atau di bahasa lainnya adalah pengennya kayak gimana gitu ya. Kebutuhannya apa? Kalau Pantai Kuta tentu saja promosinya akan berbeda dengan Gunung Batur gitu ya. Kebutuhannya apa yang ingin dipromosikan, apa yang ingin dijual. Dari situ akan muncul dari situ bisa lihat juga contoh-contoh pembanding, bisa riset dulu di situ, pengumpulan data. Dari situ baru turun ke desain. Ya, bikin perancangannya kayak gimana, ya, desainnya seperti apa tampilannya. Lalu alur sistemnya juga kayak gimana. Lalu nanti mulai ngoding di tahap implementation. Ya mulai ngoding, lalu setelah ngoding itu diverifikasi, diuji, udah jalan belum semua tombol-tombolnya, swipe-nya gimana gitu ya. Dan segala macamnya. Terakhir kalau sudah sip didistribusikan dan jangan lupa untuk maintenance-nya. Maintenance itu berarti perawatan kembali, kalau ada bug ditangani. Lalu kalau ada permasalahan juga ditangani, pengembangan fitur baru juga masuk di maintenance. Gitu kira-kira materi terkait dengan metode waterfall yang kaitannya dengan pembangunan sistem e-tourism. Jadi sesuai tingkatan utama dalam UNCTAD tahun 2004 itu penyusunan sistem tourism ada 3 tingkat. Ya, tempat wisatanya itu di bagian koleksi data, manajemen dan follow up. Lalu bagian aplikasi adalah bagian yang paling luar yang merupakan bagian yang diakses oleh pengguna. Nah, untuk bagian aplikasi ini salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode air terjun atau metode waterfall. Gitu nih, dari tadi ngomong enggak pakai jeda. Itu kira-kira ya. Jadi semoga bisa dipahami walau kuliahnya secara daring. Ini ada yang chat. Mohon maaf Pak, mau izin sholat. Siap. Izin sholat sebentar. Siap. Apakah ada yang ditanyakan kira-kira terkait dengan metode waterfall? Mungkin pasti teman-teman sudah pernah dengar ya di mata kuliah yang lain. Kalau belum ya enggak apa-apa, berarti dengarnya di mata kuliah yang ini kan gitu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Tidak ada ya, aman ya? Gak ada, Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Tapi tentang Elsa, Pak, bukan tentang mata kuliah hari ini, Pak. Oke, ada kendala lagi dia, Sa? Elsa saya untuk tugasnya belum bisa kebuka, Pak. Tugas yang berapa itu ya?
Tugas 12 apa? Semua tugas Pak sama diskusinya belum bisa kebuka pun saya Pak. Tugas dan diskusi itu tidak selalu di semua pertemuan. Jadi di pertemuan-pertemuan tertentu aja. Jadi ketika dibuka tidak ada, berarti tugas atau diskusinya memang tidak ada di pertemuan itu gitu. Ya sudah saya periksa sih satu Pak. Tapi waktu sana pertemuan 8 diskusinya. Kan ada diskusi tuh saya buka memang nggak bisa Pak. Oke, coba kirim screenshot nanti ya. Oke. Personal atau grup Pak? Di personal aja enggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke Menti. Siapa yang share Menti? Kirim linknya di chat. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa klik Mentinya, jangan di share screen dulu Gus. Ya. Klik Mentinya sebentar, saya coba intip. Nah, itu ya. Jadi bisa ketik 3 kata untuk mata kuliah ini menurut teman-teman kayak gimana, gitu ya. Sebagai bahan feedback untuk saya di semester berikutnya biar lebih baik juga. Boleh dah di-share, Gus? Udah bisa share screen kan kamu udah ya? Bukan, maksudnya share screen. Nah, itu ya. Sip deh. Oke, jadi teman-teman silakan klik link yang ada di Mentimeter, link yang ada di Mentimeter. Link yang ada di kolom chat. Lalu bisa ketik 3 kata untuk kuliah ini. Ini word cloud kan Gus ya? Word cloud kan ya? Ntar bar munculnya. 3 kata ya, jangan kalimat ketiknya, kata aja, kata. Minggu kemarin kita ngomongin selebgram dan babi guling ya, ingat ya. 2 minggu lalu kita ngomongin Naruto, hari ini kayak enggak bisa topik. Naruto tidak terlupakan. Lalu Naruto itu 2 minggu lalu loh. Jadi mata kuliahnya lebih masuk Naruto, selebgram, babi guling. Mendingan Google Classroom. Top, itu top tuh TOP itu ya. Powerful, simple, bagus, mantap, menyenangkan, sensei. Saya bilangin kata kok ngetiknya 2 kata. Mendingan Google Classroom. Oh, siap. Jadi mohon maklum ya, aturan dari kampusnya memang begitu. Ada lagi 13 orang yang belum, silakan. (18) kurang 3 22 ya, masih bisa lagi 4 orang, sekarang 3 orang lagi. Rinegan. Ada Rinegan. Menarik, seru, Naruto, selebgram, babi guling. Seminar. Kok ada seminar? Santuy. Dibilangin 1 kata kan jadi kecil-kecil gitu. Suka senang Naruto. Hashirama. Hashirama. Udah ya, ternyata semuanya berpartisipasi, keren ya. Jadi ada 25 orang di sini. 23. Ada lebih 1 nih. Hashirama dong. Paling keren tuh Hashirama, itu paling saya suka. Jadi udah ya, jadi semuanya 100% berpartisipasi karena ada 25 minus saya dan Agus dan Nunggi, harusnya sih udah lebih 1 ini. Ya.
Itu ya, jadi terima kasih atas feedbacknya. Terima kasih atas feedbacknya ya. Jadi bisa di close karena udah semuanya ya, nggak ada yang ketinggalan. Oke ya, lalu untuk informasi UAS, jadi UAS-nya akan sama seperti UTS. Jadi saya drop UAS-nya di Elsa, itu waktu pengerjaannya adalah 24 jam di hari Selasa depan. Ya, jadi 24 jam saja di hari Selasa depan. Nanti saya infokan lagi di grup WhatsApp jika sudah ngedrop biar tidak lupa. Itu aja ya. Jadi UASnya di Elsa 24 jam, saya drop hari Selasa, selesainya Selasa juga. Lalu nanti perhatikan WI tanya. Lalu apa namanya? Itu terkait dengan UAS. Lalu UASnya tidak ada live session ya. Jadi hari ini adalah final session. Jadi seperti yang sudah saya kirimkan teksnya tadi di waktu ngirim link Meet. Ya, lalu selama 14 pertemuan ya kurang lebih hari ini terakhir, saya minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, salah-salah ngomong gitu ya, tindakan yang tidak berkenan gitu ya, kata-kata yang nyeleneh, kuliah yang bahas Naruto. Kalap ngomongin selebgram babi guling, saya yakin tidak semuanya suka gitu ya. Yang suka ya syukur gitu, yang suka ya mohon maaf gitu ya. Lalu itu tadi soal kata-kata juga apa namanya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Lalu semoga adapun juga materi yang saya sampaikan juga tentu saja mungkin dirasa kurang, mungkin dirasa terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu pelan ya. Jadi bisa berbagai feedback ya, karena tiap orang cara menerima atau kemampuan menerima pelajarannya itu kan beda-beda juga. Ya, jadi mohon maklum, saya mohon maklum dan mohon maaf apabila tidak bisa menjadi yang oke banget selama perkuliahan ini gitu ya. Semoga semester depan saya bisa ngajar yang lebih baik gitu lah maksudnya. Oke ya, gitu dulu. Jujur secara pribadi saya senang banget bisa ketemu sama teman-teman dari luar Bali, pengalaman yang berbeda tentu ya, pengalaman yang berbeda buat saya. Ya baru semester ini tumben banget ngajar mahasiswa dari luar Bali, biasanya sama orang-orang Bali aja. Itu ya, jadi spesial juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mungkin ngomong bahasa Balinya kebanyakan sehingga nggak bisa dimengerti. Ya, semoga nanti ada waktu untuk ketemu entah di Bali atau di Jawa. Itu ya, jadi lalu apalagi itu aja sih kayaknya ya. Jadi untuk yang terakhir, jadi saya akan bikin foto bareng terakhir kalinya live session. Agus cepat banget ngidupin cam. Jadi minta bantuan teman-teman nyalakan kameranya bentar aja, 5 menit 10 menit. Saya akan ambil foto buat kenang-kenangan gitu ya, buat kenang-kenangan. Ya, minta bantuan dinyalain camnya. Iya. Kalau mau cari tempat dulu silakan. Wah, itu Widya masih terang nih, tumben lihat kameranya. Jam berapa di situ, Wid? Waktu Indonesia Barat. Iya, kayaknya, Pak. iya WIB itu terang banget loh. Mas. Di Bali udah gelap. Itu teman-teman yang di Bali gelap. Itu Diki kok gelap? Lagi di luar, Pak. Oke, lagi kayak di center. Kalau nggak disenterin nggak kelihatan itu. Iya. Ya, sesi terakhir ternyata sesi pertama kita lihat kamera. Ayo teman-teman yang lain dipercepat biar nggak kelamaan on cam-nya ya, kasihan kuota kalau yang pakai kuota ya. Ini yang belum nyala, Tori, Perli kayaknya tadi sholat ya. Adi Sanjaya, Andreas, lalu Fajri, Kadek Wahyu Giri, lalu Fahrezi, itu sih yang belum ya. Made Dwi Marta juga belum. Mohon maaf Pak, lagi di jalan Pak. Oh, berhenti dulu. Pinggir jalan dulu biar mau fotoan nih. Ayo Pak, udah di pinggir jalan saya Pak. Oke. Sebentar. Berhenti 5 menit aja. Yuk teman-teman yang
yang belum, nah dinyalakan kameranya. Perli juga, Fajri, Andreas. Dinyalakan kameranya bentar doang. Sebentar saya kasih aba-aba ya. Adi Sanjaya, mana Adi Sanjaya? Oh, ini. Hadir, Pak. On cam bentar, on cam bentar. Oke, sabar ya bentar aja. Saya kasih aba-aba ntar ya. Lalu, ayo. Lagi dua. Andreas sama, udah. Farezi lagi satu. Ayo, lagi satu. Farezi lagi satu. Ini heboh banget mau fotoan. Farezi gimana Farezi? Mana nih Farezi nih? Waduh, selalu ada ya satu yang nggak nyaut. Oke ya, saya akan ambil screenshotnya. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Fotonya kita ulang 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, sudah yang pertama. Saya sip dulu. Ini Fahrezi on nggak sih? Nanggung lu lagi satu aja. AFK. Kabur kayaknya, Pak. Kabur. Oke ya, berikutnya lagi sekali ya. 1, 2, 3. Sip, udah ya. Sudah, bisa di off kan lagi, bisa lanjut jalan-jalannya. Oke, begitulah teman-teman. Sebentar fotonya saya kirim di grup, tenang aja ya. Begitulah teman-teman perkuliahan kita. Mohon maaf kurang-kurangnya karena keterbatasan juga daring gitu ya. Jadi beginilah keadaannya. Tapi tetap semoga ada materi yang bisa nempel selain Naruto-nya ya. Jadi kok yang diingat malah Naruto-nya. Jadi semoga materinya bisa diingat, ada hal yang bermanfaat yang teman-teman terima gitu ya, walau sedikit tapi enggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak Pak untuk ilmunya, mata kuliah sangat menyenangkan. Sip, salam untuk teman-teman dosennya nanti kampus itu gitu ya. Oke, kalau begitu semoga nilainya nanti bagus, semoga bisa mengerjakan UAS dengan lancar, semoga kita bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Malam, Pak. Yuk, atas waktunya, Pak. mari.